Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang ada dalam buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita masuk pada poin ketiga dalam bab penanaman anak dan penguatan pilar-pilar keislaman. Ya, kita sudah membahas kemarin tentang sholat, ya, pentingnya kita melatih dan membiasakan dan menanamkan kecintaan kepada sholat pada anak-anak kita, bahwa itu adalah perkara yang penting di dalam agama, rukun Islam yang kedua, yang perlu kita latih pada anak-anak kita sejak dini. Ya, Nabi mengatakan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Kita melatih mereka untuk mengerjakan sholat, mengerti tentang sholat, tertib dan disiplin terhadap waktu-waktu sholat, dan itu perlu waktu yang panjang. Ya, sebelum dia masuk usia baligh, ya mungkin 10 tahun ke atas, dia akan sampai pada usia baligh, dan seiring dengan itu dia menjadi seorang yang mukallaf, bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukannya dan telah dikenai kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Maka pada saat dia menapaki usia tersebut, dia sudah siap melaksanakan kewajiban agama yang agung ini, yaitu iqamatus shalah, menegakkan salat. Nah, kemudian ya, di antara rukun Islam yang perlu kita latih pada anak-anak kita, ya, adalah pelatihan puasa. Ya, puasa ini harus ya kita latih anak-anak kita untuk mengerjakannya. Ya, karena ini berkaitan dengan menahan makan dan minum, ya, khususnya bagi anak-anak itu menahan makan dan minum. Ya, ini adalah perkara yang agak susah, ya, karena anak-anak susah untuk melupakan makanan, ya. Nah, dan ya pasti akan meronta kalau dia lapar. Maka di sini ya sebelum dia menapaki usia mukallaf, ya, di mana dia bertanggung jawab untuk mengerjakan kewajiban puasa ini, maka seyogianya ya sudah kita perkenalkan puasa ini sejak anak ini masih kecil, ya, sedini mungkin, ya, di mana dia mampu ya untuk mengerjakannya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, ya. Ya, ada istilahnya puasa setengah hari, ya. Kita dulu waktu kecil ada istilah untuk anak-anak puasa setengah hari, bukanya azan zuhur, ya. Nah, ya itu tidak mengapa untuk anak-anak. Ya, kalaulah dia hanya mampu berpuasa setengah hari, ya biarkan dia berpuasa setengah hari. Jangan dicela, jangan diejek, bahkan dihukum, ya, karena puasanya cuma setengah hari. Ya, beri terus targhib, ya, di sini kita harus mendahulukan targhib, ya, yaitu dorongan, motivasi. Ya, baik itu dengan suntikan semangat kepadanya ataupun hadiah, ya, supaya dia tergerak untuk mengerjakannya. Nah, nanti akan kita
bawakan riwayat-riwayat dari para sahabat di mana mereka memberikan hadiah ya ataupun pemberian mainan kepada anak-anak, ya sejenis pemberian kepada mereka supaya mereka mau berpuasa ya dan lupa kepada makanan. Jadi puasa itu adalah ibadah rohani sekaligus jasmani. Ya bukan hanya ibadah rohani, tapi menuntut juga kesiapan jasmani. Oleh karena itu orang yang sakit, sedang safar, ya boleh tidak berpuasa. Itu untuk orang dewasa ya. Kalau dia sedang sakit, safar, maka gugur atasnya kewajiban puasa itu dia boleh berbuka ya. Nah, jadi menuntut kesiapan jasmani. Dan tentunya yang namanya jasmani, badan kita itu berlaku hukum Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasakan tubuh kita pada suatu pola tertentu, nah maka dia akan terbiasa. Ya. Nah, kalau kita disiplin mengatur makan misalnya 3 kali sehari, kita nggak akan lebih. Ada orang yang makannya 5 kali sehari. Ya, karena badannya terbiasa, terpola untuk itu. Ya, dia biasakan tubuhnya, jasmaninya makannya 5 kali sehari semalam. Ya normalnya kan ya 3 kali lah ya. Ya sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ada yang biasa 2 kali, nggak terbiasa dia 3 kali agak apa namanya berat badannya kalau makan 3 kali sehari. Ya dia biasa makan 2 kali sehari. Ya ada orang yang makannya 1 kali sehari aja cukup. Ya nggak berat ataupun nggak tersiksa dia, tapi bagi orang lain tersiksa. Jadi ini kebiasaan jasmani ya yang harus dibiasakan. Demikian pula puasa ini ya. Puasa itu sangat berat menyiksa bagi orang yang tidak membiasakannya. Ya, tidak membiasakan puasa ini, maka begitu berat baginya berpuasa ya, seperti mau meninggal rasanya dia berpuasa itu. Saking apa namanya beratnya ya. Nah, ada orang yang sampai tepar ya, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya ya, tergeletak macam orang pingsan. Nah, ini karena dia nggak biasa berpuasa. Tapi orang yang biasa berpuasa ya tidak ada beda ya terkadang antara waktu berpuasa dengan waktu tidak berpuasa biasa saja dia melakukan aktivitas sebagaimana biasa ya tidak ya menguranginya ataupun meninggalkannya dengan alasan berpuasa. Nah, itu artinya dia sudah terbiasa puasa. Puasa tidak lagi jadi beban bagi dirinya secara jasmani ya. Nah, demikian. Ya, ada orang yang ya sebaliknya ketika berpuasa itu dijadikan alasan untuk satu bermalas-malasan, kedua ya baring-baringan seharian ya, sehingga saum berubah menjadi naum ya, ya puasa berubah menjadi tidur ya, baru bangun dari tidurnya menjelang adzan maghrib ya, karena memang dirinya jasmaninya begitu tersiksa dengan ibadah puasa itu. Maka dari itu anak-anak harus kita latih ini ya untuk berpuasa. Dan di sini tentunya ya kita mendahulukan targhib ya, apa namanya dorongan-dorongan positif ya melalui apa namanya hadiah, apresiasi dan sejenisnya ya. Nah demikian. Jadi melalui puasa anak akan belajar ya untuk menahan dahaga ya, ya bahwa di sana ada orang yang nggak seberuntung dirinya, bisa makan tiap hari, ada orang yang nggak bisa makan tiap hari. Anak juga akan belajar bersikap ikhlas, tulus kepada Allah. Ya karena puasa itu adalah untuk Allah dan hanya Allah yang akan membalasnya. Karena orang yang puasa itu kita nggak tahu dia puasa atau nggak puasa. Boleh jadi dia makan diam-diam ya, hanya Allah yang tahu. Ya, nah demikian. Boleh jadi dia minum, ya nggak ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah demikian. Jadi anak diajar untuk bersikap ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa selalu dia diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesendiriannya. Dan dia juga akan terlatih menahan hasrat pada makanan meskipun lapar. Dan ini untuk melatih mengekang hawa nafsu. Ya latihannya mengekang nafsu terhadap makanan dulu ya. Kalau kita melatih diri untuk menahan nafsu, hawa nafsu, ya, dorongan nafsu, maka latihannya ya pada hal-hal yang konkret dulu ya. Melatih diri untuk menahan dari makan. Ya, walaupun kita terdorong untuk makan karena lapar. Nah, itu latihan untuk meredam hawa nafsu ya. Nah, demikian.
dan juga dari minuman sekalipun haus, ya. Nah, demikian. Jadi puasa telah menguatkan daya kontrol anak-anak terhadap keinginan-keinginan duniawi. Dan ini juga merupakan latihan kesabaran dan ketabahan, ya, latihan sabar. Maka as-shaum itu ya maknanya imsak, ya, menahan. Ya, dan ini juga makna yang terdapat pada sabar. Ya, sabar itu juga menahan diri, ya, sama dengan puasa menahan diri dari makan dan minum. Nah, demikian. Jadi banyak latihan-latihan yang bisa kita petik dari ibadah puasa, khususnya bagi anak-anak kita. Yang terutama Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa puasa itu adalah untuk mencetak diri kita menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan itu yang kita harapkan ya, terpatri pada anak-anak kita dengan ibadah puasa yang dikerjakannya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu puasa ini dikenal di agama-agama sebelum Islam, agama-agama samawi juga mengenal ibadah puasa ini, ya, walaupun bentuknya syariatnya berbeda. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu ibadah puasa, ya. Dan dalam Islam ada 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan, di mana kita berkewajiban mengerjakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini juga selain manfaat-manfaat ukhrawi, ada juga manfaat-manfaat duniawi, ya, bagus untuk kesehatan, ya. Sekarang ini ya anak-anak juga, coba lihat anak-anak yang obesitas, ya, kan banyak juga kasus-kasus hari ini anak-anak yang obesitas itu kegemukan begitu karena tidak bisa menahan nafsu makan. Ya, anak-anak kalau dituruti maunya ya mau makan terus dia, ya. Nah, demikian. Jadi dengan melatih puasa ini ya mudah-mudahan dia merasakan nikmat puasa itu dulu, ya. Ya, nikmat berpuasa. Karena dalam Islam itu puasa itu ada sahur, ada berbuka, ya. Nah, ada sahur, makan sahur, ada berbuka, ya. Nah, jadi ada suasana yang menarik minat anak-anak itu untuk mengerjakan puasa. Ada makan sahur, ada buka puasa, ya, hidangan-hidangan yang mungkin lezat baginya saat berbuka. Jadi menanamkan pada anak bahwa puasa itu lezat, ya, nikmat. Nah, demikian. Apalagi waktu berbuka, ya, lezat dan nikmat juga saat makan sahur, ya. Jadi itu momen-momen yang terjadi di dalam ibadah puasa yang anak-anak itu juga perlu, ya, dibiasakan dengan suasana puasa. Maka ya sebagian orang tua kadang-kadang mengusir anaknya makan sahur ataupun berbuka puasa karena alasan dia tidak puasa. Nah, ini juga mungkin keliru, ya. Biarkan anak-anak itu merasakan suasana puasa walaupun dia nggak puasa, walaupun puasanya nggak penuh misalnya. Ya bangunkan dia makan sahur, ya makan, ya dibangunkan makan, mungkin dia senang, ya. Nah, ajak dia juga untuk berbuka, kan begitu, ya, sehingga anak ini mengenal, ya, di dalam ibadah puasa itu bukan hanya lapar dan lapar, ya. Nah, jadi gambarannya juga harus mindset anak ini terhadap puasa juga harus dirubah begitu. Jangan puasa itu seolah-olah siksaan, gitu. Bagi anak-anak kan nggak suka, ya, seperti itu, ya. Maka ada suasana makan sahur yang mungkin dia bisa kita tubuhkan kerinduannya kepada suasana makan sahur. Demikian juga ada berbuka puasa, ya. Nah, maka jangan diusir anak-anak kalau ikut buka puasa bersama begitu, ya. Walaupun dia nggak puasa. Nah, kadang-kadang namanya anak-anak, ya, belum buka, belum adzan, ya, dia sudah makan hidangan puasa, hidangan berbuka puasa, ya, biarkan, ya. Nah, ya, namanya menanamkan sesuatu itu perlu kesabaran, ya, perlu pelan-pelan, ya, sehingga dia merasakan, ya, atmosfer puasa itu begitu indah sehingga dia ke depannya, ya, dia ingin puasa, ya, dan ajak dia puasa pelan-pelan, ya, hingga mungkin awalnya seperti yang banyak, ya, dilakukan orang, yaitu puasa setengah hari,
Ya, lama-lama puasa sehari penuh, ya. Nah, demikian hingga puasa terus-menerus setiap hari di bulan Ramadan, ya. Dan kalau bisa juga anak-anak ini juga ikut puasa-puasa sunnah, ya. Misalnya Senin Kamis, atau 3 hari setiap bulan, ya, yang ringan-ringan. Ya, mudah-mudahan ya dia terbiasa, terlatih untuk mengerjakan ibadah puasa ini. Ada riwayat dari Rubayyi binti Muawiz, dia bercerita bahwa pada hari Asyura, puasa Asyura ini adalah puasa yang wajib sebelum Ramadan, ya. Sebelum Allah menurunkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, puasa Asyura ini adalah puasa wajib yang dilakukan oleh kaum muslimin. Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan ke seluruh perkampungan kaum Ansar bahwa siapa yang tidak berpuasa hendaklah dia menghabiskan sisa harinya dengan berpuasa. Siapa yang berpuasa sejak pagi, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya sampai selesai. Ya, diumumkan itu pada hari Asyura 10 Muharram. Ya. Maka kami berpuasa dan mengajak anak-anak kami agar ikut mengerjakannya. Kami mengajak anak-anak ke masjid dan memberi mereka mainan yang terbuat dari kain wol, supaya mereka terhibur. Jika salah seorang dari mereka menangis karena lapar, kami memberinya mainan hingga tiba waktu berbuka puasa. Jadi anak-anak ini dibawa ke masjid oleh orang tua mereka. Ya, supaya ada perubahan suasana. Kalau di rumah kan maunya makan, ya. Lihat makanan mau makan gitu. Kalau dibawa ke masjid, ada kegiatan di masjid, mungkin mereka lupa makan. Dan kadang-kadang lapar, mereka terikat makan, minta makan. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua mereka pada saat itu, dilakukan oleh para ibu, ya. Rubayyi binti Muawiz menceritakan kepada kita bahwa mereka memberi anak-anak mereka itu mainan yang terbuat dari kain wol. Anak-anak ya kalau dikasih mainan kan dia lupa dia. Ya, lupa makan dia. Ya, main sampai sore. Hingga tiba waktu berbuka. Ya, tanpa mereka sadari mereka dilatih untuk menahan lapar sampai waktu berbuka. Nah, ini satu cara pendekatan yang dilakukan oleh para sahabiyah dulu, ya, untuk anak-anak mereka. Jadi dikasih hadiah berupa mainan. Ya, kalau sekarang mungkin ada beberapa hal yang bisa mengalihkan perhatian anak terhadap makanan, sehingga mereka tidak teringat makanan dan terus melanjutkan hari mereka dengan berpuasa sampai waktu sore. Melatih mereka untuk bisa menahan lapar, karena inti puasa kan menahan lapar, ya. Nah, ini perlu latihan-latihan, nggak bisa tahun depan dia sudah balik, atau tahun ini dia balik, baru itu kita ajarkan dia berpuasa. Ya, dia nggak akan terbiasa untuk menahan lapar. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak juga jangan dilarang pergi ke masjid, ya. Hanya saja orang tua berkewajiban untuk menenteramkan mereka, ya, mengawasi mereka sehingga tidak mengganggu kegiatan di masjid. Sebagian masjid ada yang melarang anak-anak masuk masjid. Nah, ini juga tidak tepat. Kalau anak-anak ini tidak kenal dengan masjid, lalu dia mengenal apa? Kalau dia tidak betah di masjid, lalu dia betah di mana? Ya, maka jangan salahkan kalau mereka lebih senang nongkrong di kedai kopi misalnya, atau di kafe-kafe. Karena masjid dari kecil bukanlah tempat mereka. Nah, jadi sekarang ini mungkin masjid-masjid perlu mengaktifkan kembali remaja-remaja masjid, ya. Ya, dulu sempat ada itu, tapi sekarang kayaknya tempatnya sudah digeser.
Ya, jadi orang tua juga jangan selfish dan egois ya. Mengkapling masjid hanya untuk tempat orang-orang tua, nggak diberi ruang, nggak diberi peluang ya, space untuk anak-anak muda berkegiatan di masjid. Kasih anak-anak muda ini, bahkan anak-anak kecil untuk berkegiatan di masjid. Ya, jangan outdoor terus, kan begitu ya. Dia harus kenal masjid. Ya karena ketika orang-orang tua ini pergi, itu masjid siapa yang ngisi? Ya, kalau anak-anak ini merasa masjid bukan tempat mereka, ketika orang-orang tua ini pergi, itu masjid siapa yang ngisi? Ya, maka ya generasi-generasi muda sekarang ini harus diperkenalkan juga dengan masjid. Maka dari itu pihak BKM, ya kenaziran masjid, ya itu harus memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berkegiatan di masjid. Kadang-kadang mereka nggak dikasih kesempatan. Mereka mau buat acara, tapi acara mereka disingkirkan karena ada acara orang tua. Ya, nah demikian. Dia kasih ruang untuk mereka. Bahkan untuk anak-anak bocah-bocah begitu ya. Ya, kasih mereka ruang untuk berkegiatan di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga memang untuk itulah ya masjid didirikan ya, untuk berkumpulnya pembinaan kaum muslimin ya, berkumpulnya kaum muslimin ya, dan segala kegiatan-kegiatan ukhrawi yang bisa dilakukan di masjid. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi mereka membawa anak-anak mereka ke masjid, khususnya di bulan Ramadan mungkin ya. Karena kegiatan di masjid di bulan Ramadan itu akan mudah kita melewati masa puasa itu di masjid ya. Dan bagi anak-anak juga, kalau di rumah yang keingetnya makanan gitu ya, makan. Lihat meja makan, mau makan kan. Lihat lemari, pikirannya mau makan. Lihat kulkas, ya ingatannya kemana? Makanan. Ya di rumah banyak godaan karena banyak tempat penyimpanan makanan itu. Di mana-mana tempat penyimpanan makanan, lemari makan, meja makan, kulkas ya. Nah, apa nggak teringat makan terus ini anak. Tapi kalau dibawa ke masjid kan nggak ada itu semua barang-barang itu. Staff seperti itu kan nggak ada. Yang dia lihat ya sajadah kan begitu ya. Ya rak Quran kan begitu ya. Nah demikian. Jadi dia tidak teringat makanan. Dan kegiatan-kegiatan di masjid juga akan menyita perhatiannya sehingga dia bisa melewati hari itu dengan berpuasa. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan, riwayat ini menjadi dalil kata beliau, ya, disyariatkannya melatih anak untuk berpuasa. Sebab masa usia yang disebutkan di sini belumlah sampai pada usia mukallaf, yaitu usia dibebani kewajiban syariat. Tetapi amalan itu dilakukan sebagai bentuk latihan, kata beliau. Hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa ini adalah dalil ya untuk melatih anak berpuasa, walaupun mereka belum mukallaf. Ya, tapi itu dilakukan sebagai bentuk latihan, pembiasaan. Ya, seperti kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Apalagi yang berkaitan dengan jasmani, seperti pengantar yang kita sebutkan tadi. Jasmani ini juga harus dilatih. Ya, dengan latihan kita akan terbiasa untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu. Kalau enggak, misalnya orang yang enggak biasa bersepeda ya, enggak biasa ngayuh sepeda, lalu dikasih sepeda gowes begitu ya, itu bisa naik betis istilahnya ya, pegel-pegel badannya semua mungkin ya dia jerah naik sepeda begitu ya. Nah, perlu latihan sekali, 2 kali, 3 kali hingga akhirnya dia terbiasa. Ya awalnya mungkin 2 kilo, naik 5 kilo, ya kemudian 10 kilometer, bahkan mungkin 50 kilometer sudah biasa, karena ada latihan tadi. Demikian anak-anak kalau dilatih setengah hari, ya kemudian berikutnya sehari penuh, ya mungkin awalnya selang-seling ya, hari ini puasa, besok enggak. Ya, nah lama-lama dia tiap hari bisa berpuasa di bulan Ramadan, yaitu perlu latihan-latihan. Ya, yang terpenting di sini adalah
bagaimana menanamkan suatu pemahaman pada anak, ya satu pengertian pada anak, pada mindsetnya bahwa puasa itu menyenangkan. Sehingga sampai pada tahapan di mana anak itu merasa butuh, perlu untuk berpuasa, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Nah, dengan demikian dia bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan saja ya, tapi juga dia juga akan mencari puasa itu pada puasa-puasa sunnah. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Sebagian orang ya puasa itu sudah menjadi kebutuhan ya. Ya, kalau tidak disebut sebagai suatu pengobatan ya gitu. Karena kan puasa kan masuk dalam bentuk terapi pengobatan juga ya. Ya, kalau nggak puasa pegel-pegel badannya, ada yang seperti itu ya. Nah, badan ini juga harus dibiasakan dengan hal-hal seperti itu. Sama seperti contohnya lah ya, jasmani badan kita ini yang sudah biasa misalnya dibekam misalnya, orang yang biasa bekam. Nah, kalau nggak bekam itu ya dalam sebulan itu mungkin dia akan berat, merasa nggak enak badannya karena dia udah terbiasa berbekam. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita bisa menanamkan ya kecintaan kepada ibadah ini kepada anak-anak kita ya. Nah, mudah-mudahan juga mereka bisa berpuasa itu tanpa disuruh. Bahkan mereka minta berpuasa, minta dibangunkan makan sahur ya. Ada sebagian anak memang ingin berpuasa hingga berpesan sama orang tuanya, nanti pagi-pagi jangan lupa dibangunin makan sahur gitu ya. Nah, sudah sampai pada tingkatan tahapan seperti itu. Nah, demikian. Enggak lagi marah jengkel kalau dibanguni makan sahur gitu. Nah, jadi kita harus memperkenalkan puasa itu dalam satu paket yang utuh ya. Nah, ada makan sahur, ada buka puasa ya. Nah, itu ada suatu hal yang ya kita katakan beda antara puasa kita dan puasa umat-umat sebelumnya. Ya, nah apa kata Nabi ya apa namanya faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pemisah, pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi makan sahur juga jangan apa adanya juga ya, terutama para ibu ya di rumah. Ada misi kita menyiapkan makan sahur yang megah begitu ya, ataupun yang menarik gitu ya. Ya salah satunya adalah untuk menarik minat anak-anak kita untuk makan sahur. Ya, kadang-kadang makan sahur cuma Indomie rebus. Ya gimana anak-anak tertarik gitu ya, atau makan kurma saja dan air putih. Ya memang Nabi makan sahurnya seperti itu, tapi untuk demi pendidikan anak ya, untuk anak, untuk kita mungkin kita cukup makan sahur dengan beberapa butir kurma dan air putih. Tapi di sini tujuan kita adalah bagaimana anak itu senang dengan suasana puasa, atmosfer berpuasa, yaitu ada makan sahurnya. Kita masakan-masakan yang menarik minatnya, misalnya dia suka ayam goreng kan gitu ya, kita bangunkan kita masakkan ayam goreng yang lezat, baunya sudah memancing selera kan begitu ya. Dia bangun itu makan sahur. Makan sahur ini untuk apa? Untuk puasa. Dia tahu puasa. Ya, lama-lama kan dia ikut juga puasa itu ya. Demikian juga berbuka puasa. Kalau berbuka puasa pasti megah itu ya. Semua jenis makanan ada itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi ini adalah salah satu rukun Islam ya. Nah, tapi ingat, jangan terlalu memaksakannya. Ya, jangan terlalu memaksa. Sama seperti sholat, suruh saja dulu. Jangan dihukum-hukum. Jangan diejek-ejek, jangan dibanding-bandingkan. Ya, jangan direndahkan, ya. Ya, jangan membebani anak di luar kemampuan dirinya. Ya kalau memang dia sudah tepar gak bisa ya udah azan zuhur buka puasa ya buka puasa azan zuhur. Wah ini sudah asar dia sudah nggak tahan ya udah biarkan dia berbuka azan asar buka dia ya. Atau waktu kapanpun dia nggak tahan ya biarkan dia berbuka. Jadi jangan dibebani ya di luar kemampuannya. Nah mudarat juga nanti. Nah demikian ya nanti dia jerah berpuasa begitu. Dorong mereka agar berpuasa ya dengan ya salah satunya adalah memberikan motivasi
kepada anak untuk berpuasa adalah dengan menceritakan pahala dan derajat tinggi yang akan diraih oleh seorang hamba yang berpuasa, ya, bahwa ini adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, bahwa puasa ini balasannya langsung dari Allah, as-saumu li, ya, wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku karena aku dan aku yang akan membalasnya, ya, balasan yang hanya Allah yang tahu berapa balasan yang akan diberikan kepada orang yang puasa. Demikian juga ceritakan kepada anak bahwa orang yang suka dan rajin berpuasa akan dimasukkan ke dalam sorga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Jadi cerita-cerita ataupun ilmu-ilmu seperti ini yang kita sampaikan kepada anak, mudah-mudahan dia senang berpuasa dan cinta kepada ibadah ini. Di samping itu berikan pujian juga, hadiah. Ini kita jelaskan juga ya, memberikan anak hadiah atas prestasi ibadah yang dilakukannya bukan wah nanti dia terbiasa ria, enggak. Seperti para sahabat memberikan hadiah berupa mainan dari kain wol, yaitu bukan berarti mengajarkan kepada anak untuk tidak ikhlas, salah itu. Itu kan asumsi orang dewasa, jangan dipakai kepada anak-anak, enggak tepat, itu salah. Ya, wah nanti dia terbiasa ria, enggak ikhlas, mengharap, itu kan asumsi orang dewasa. Anak-anak nggak ada seperti itu. Apa yang ada dalam benaknya beda. Anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa, salah. Ya, yang penting adalah menanamkan kecintaan kepadanya untuk melakukan ibadah itu. Senang dia. Anak-anak itu kan ya penting senang dia melakukannya. Ya. Nah, kedepannya tanpa disuruh dia juga minta itu. Nah, demikian. Nah, ketika nalarnya sudah ya sempurna kan begitu ya. Dia tahulah puasa itu untuk apa, karena apa, itu adalah suatu kewajiban agama dan lain sebagainya. Yang kalau dia tidak lakukan dia berdosa, itu nanti kalau dia sampai kepada usia baligh mukallaf, sempurna akalnya, ada tanda-tanda baligh ya seperti mimpi basah yang menunjukkan kematangan akalnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya. Nah, itu mungkin ya mengenai masalah puasa yang perlu kita kita tanamkan kepada anak-anak kita ya semenjak dini ya, dari kecil ya, mudah-mudahan ya mereka menjadikan ibadah puasa salah satu ibadah yang mereka sukai ya, mereka senangi dan mereka cintai. Ya, dengan demikian mereka akan terbiasa puasa bukan hanya Ramadan tapi juga ibadah-ibadah puasa sunnah lainnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, jangan menjadikan anak ini jera berpuasa ya. Jangan membuat anak menjadi jera berpuasa karena dipaksa oleh orang tuanya ya, bahkan dihukum oleh orang tuanya ya. Nah, demikian. Jangan sampai seperti itu ya, maka dari itu ya tentunya sebelum usia mukallaf dia sudah jauh-jauh hari dilatih untuk itu. Wallahu alam bishawab. Nah, berikutnya nanti akan kita bahas ya tentang sedekah. Kita sebut di sini sedekah atau zakat sekalipun, karena harta anak juga kalau anak ini punya harta itu wajib dizakati ya. Itu adalah hak harta yang harus dikeluarkan. Ya, tentunya anak-anak kan belum mengerti harta ya. Kalaupun dia punya harta ya, dia nggak ngerti bagaimana mengelolanya. Ya, karena harta anak itu baru boleh diserahkan kepada anak ketika dia sampai usia rusyad, yaitu mampu mengelola hartanya sendiri sehingga tidak memudaratkan hartanya. Maka anak-anak yatim yang punya harta, boleh jadi anak yatim itu kaya, maka anak yatim tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Karena tidak semua anak yatim miskin ya. Anak yatim boleh menerima zakat jika statusnya miskin, tapi kalau statusnya kaya dia nggak berhak. Ada anak-anak yatim yang kaya, karena apa? Karena dia dapat warisan dari orang tuanya. Maka pengelola harta anak yatim itu harus orang yang bisa memanage harta anak yatim itu dengan baik, sehingga harta itu tidak habis dimakan zakat. Yaitu dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Karena zakat itu hak harta. Ya, yang wajib dikeluarkan oleh si empunya. Maka disebutkan bahwa
ya siapapun yang punya harta, baik dia anak-anak maupun orang gila sekalipun, ya itu harus dikeluarkan hak harta itu ya. Nah itu pendapat sebagian ulama dan itu pendapat yang rojih ya. Maka dari itu Nabi melarang Abu Dzar Al-Ghifari mengelola harta anak yatim karena beliau tidak cakap untuk mengelola harta. Jadi khawatir harta itu habis untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, nah hingga ketika anak ini sudah sampai usia rusuk dia tidak punya harta. Harta itu sudah habis, maka harus perlu diputar ya harta itu sehingga tidak habis. Nah demikian. Nah ini berlaku pada pengelola harta anak yatim. Nah demikian. Nah di sini kita sebutkan pembiasaan sedekah. Sedekah, kenapa sedekah? Karena zakat itu wajib ya. Dan itu juga ada ketentuannya dan ini perlu dilatih ya. Dia sadar mengeluarkan zakat, maka memberi di sini ya. Bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini penekanan yang harus kita sampaikan kepada anak. Merangsang empati anak untuk berbagi. Karena inti dari sedekah itu adalah berbagi. Bagaimana dia bisa merasakan kesusahan orang lain. Ya, kesusahan orang lain. Nah, ini akan kita bahas pada pembicaraan berikutnya insya Allah, yaitu membiasakan anak bersedekah. Walaupun bukan hartanya ya, harta orang tuanya ya, tapi ya, di sini untuk menumbuhkan semangat berbagi ya, bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah ya, dan demikian. Wallahu alam bisawab. Baik, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, nah demikian saja. Aku qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, ya syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil faedahnya dari penanaman atau pendidikan anak untuk terlatih bisa melakukan puasa. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya. Beberapa pertanyaan kami angkat lebih dahulu di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak saya laki-laki umur 8 tahun. Alhamdulillah sholatnya tepat waktu di masjid. Bahkan semangat datang lebih awal agar bisa adzan. Namun minggu lalu sejak berangkat bersama temannya pulang sholat, selalu lalai bermain hingga hafalan Al-Qur'annya kacau. Suami menghukumnya dengan tidak boleh melakukan sholat di masjid sampai hafalannya bagus kembali. Mohon bagaimana, apakah benar dengan cara melakukan hal tersebut? Iya, kurang tepat ya menghukumnya untuk tidak ke masjid ya. Dan hukuman ya tentunya di sini kurang tepat juga kepada anak-anak di bawah 10 tahun ya. Ini tadi anaknya berapa tahun? 8? 8 tahun. 8 tahun ya. Nah demikian. Mungkin kita melakukan pendekatan yang lain kepada anak-anak yang masih kecil ini ya. Nah karena juga dia nggak ngerti kenapa dia dihukum kan begitu ya. Yang jelas dia merasa dihalangi dari apa yang merasa dia nyaman melakukannya ya. Tapi itu salah kan begitu ya. Nah jadi perlu kita di sini pengalihan ya. Nah demikian ya. Jadi harus bijak ya kita sebagai orang tua tarik ulurnya kepada anak-anak ini ya. Nah karena ini memang paling berat itu yang mendidik anak di usia-usia dasar seperti ini ya, usia-usia kecil seperti ini, masa kecil itu pembentukan karakter itu kan di situ kan begitu ya, membentuk karakternya ya, kemudian akhlaknya itu pada masa-masa seperti itu. Demikian juga di sini ya dia sudah melakukan satu kebiasaan yang baik ya, ke masjid di awal waktu, bahkan mau azan lagi kan begitu ya. Hanya karena di sini masalahnya kan mungkin pengaruh pergaulannya yang perlu kita arahkan anak-anak itu kepada pergaulan yang baik kan begitu ya. Nah, jadi ya seperti itu yang harus kita lakukan untuk mengeluarkannya dari masalah tersebut ya, bukan
memberikan hukuman dan hukuman, karena orang tua kadang-kadang menghukum itu kan sebagai alternatif terakhir yang mungkin sudah mentok, dia nggak mampu melakukan pendekatan-pendekatan positif, akhirnya pakai pendekatan hukuman ya. Nah, jadi orang tua kadang-kadang kan maunya instan gitu ya. Dengan hukuman dianggap masalahnya bisa selesai dengan instan, cepat ya, singkat ya, kilat ya. Nah, padahal belum tentu ya hukuman itu menyelesaikan masalah ya. Banyak hukuman nggak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru karena kurang tepat penerapannya di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin perlu kita perbaiki kondisinya ya dengan masuk kepada masalah anak itu ya, masalah lingkungan dan pergaulannya. Mungkin kita perlu mengarahkannya kepada teman-teman yang baik kan begitu ya, atau mengembalikannya kepada kebiasaan yang baik yang ditinggalkannya. Nah, demikian. Ya, ya misalnya sementara waktu ini ya mengawalnya ke masjid kan begitu ya, karena ya nggak mungkin perubahan pada anak secara tiba-tiba tanpa sebab. Itu sesuatu yang nggak mungkin ya. Nah, jadi ya pasti ada sebabnya. Nah, sebab inilah yang harus kita ya singkirkan ya, sebab-sebab yang mengakibatkan dia berubah itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Nah, kita khawatir ya hukuman-hukuman ini makin lama makin berat. Karena hukuman itu sifatnya kalau pada anak-anak ya, makanya Nabi melarang menghukum anak di bawah usia 10 tahun walaupun meninggalkan sholat. Karena itu kan belum mukalaf dia. Taib. Karena biasanya hukuman itu kalau nggak mempan, maka kecenderungannya adalah hukuman akan meningkat, bertambah berat. Misalnya gini, seorang orang tua ya menghukum anaknya karena satu kesalahan, tapi ternyata tidak memperbaiki keadaan, maka kecenderungannya dia akan memberikan hukuman yang lebih berat lagi dan lebih berat lagi. Ya, nah dan kita khawatir sampai pada titik di mana ya anak itu sudah bisa menebak hukuman yang akan diberikan kepadanya. Nah ini satu ya bisa kita katakan senjata makan tuan itu hukuman. Nah demikian. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki kalau bisa ya pada anak-anak masalah mereka diperbaiki tanpa hukuman. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin pendekatan yang lebih ya humanis kepada anak-anak ya. Dalam tanda kutip mereka sebagai anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Kami juga dikatakan anak tersebut datang lebih awal supaya bisa adzan. Nah, apalagi ini di masjid ya. Iya. Juga harus diperhatikan Ustaz ya. Kan di situ ada pengurus yang Oh iya. Iya tentunya di sebagian masjid ya misalnya musola-musola kecil ya, kecil ya. ya mungkin nggak ada muazin yang ya, kalau ada masjid yang ada muazin yang khusus kan biasanya ya ruang azan dan mic untuk azan juga khusus gitu. Iya, iya. Wallahu a'lam Nah, bishawab. baik. Iya, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk penanya yaitu Muabila yang berada di Tangerang dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari penanya seorang ibu yang berada di Bogor. Assalamualaikum ya Ustadz, Anda memiliki anak perempuan berumur 10 tahun dan alhamdulillah sangat mudah sekali diarahkan ketika bulan puasa dan setiap bulan puasa dia selalu berpuasa hampir 30 hari. Namun kadang keadaannya itu dia lemah atau sakit tapi dia tidak mau batal walaupun oleh saya disuruh untuk batal puasanya. Nah, mohon bagaimana bimbingannya Ustadz? Iya, yang harus jadi perhatian di sini apakah ada penyakit anak ini ada penyakit yang itu bisa memudaratkannya karena secara hukum puasa bagi orang yang sakit kan tidak wajib dia bisa berbuka bahkan orang dewasa yang penyakitnya itu sakit tahunan penahun istilahnya dia boleh tidak berpuasa dan cukup bayar fidyah karena puasa bukan untuk memudaratkan maka coba kita yang lebih mengenal anak kita. Ya sakit apa itu? Apakah dia punya sakit ya bawaan yang itu apa namanya ya perlu penanganan secara serius dan khusus seperti penyakit menahun pada orang tua yang mana dia sebenarnya tidak wajib berpuasa ya maka ini harus apa namanya ya, harus dijelaskan juga kepada anak bahwa dia kondisinya sedang sakit kan begitu ya. Nah ada sakit-sakit biasa yang bisa kita lewati dengan berpuasa tanpa harus berbuka ya. Nah, jadi kita identifikasi dulu jenis sakitnya apa. Nah, karena
kalau penyakit-penyakit tertentu yang bisa memudaratkan ya kesehatan ataupun bahkan jiwa seseorang, maka puasa di situ tidak wajib lagi. Nah, demikian wallahu alam bissawab ya. Nah, jadi kita yang lebih mengenal anak-anak kita ya, terutama tentang ya penyakit-penyakit mereka. Mungkin sebagian anak punya penyakit bawaan yang perlu penanganan khusus, yang perlu terapi khusus. Nah, untuk anak-anak seperti ini ya mungkin kita dahulukan itu. Karena puasa bagi mereka, kalaupun mereka balik, mereka tidak wajib berpuasa karena sakit menahun ataupun sakit yang mereka derita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini juga fikih puasa harus kita perkenalkan ya kepada anak-anak kita ya, bahwa kalau kita safar misalnya, kita boleh tidak berpuasa. Nah, demikian ya. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin juga, jangankan anak kecil ya, orang dewasa aja kadang-kadang nggak paham. Banyak orang-orang tua yang mungkin sudah uzur ya, tidak perlu berpuasa, masih memaksakan diri berpuasa. Sehingga memperburuk kondisi kesehatannya ya. Nah, ini juga tidak benar. Anas bin Malik ketika usia lanjut, beliau tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah saja. Ya, karena orang tua kondisinya sudah renta, memaksakan diri berpuasa pasti membahayakan kesehatannya. Tapi masih banyak orang-orang tua yang sudah geleteran ya, tapi masih memaksakan diri berpuasa. Padahal menurut agama mereka masuk dalam orang-orang dalam kategori orang-orang yang ya alladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Itu orang-orang yang tidak mampu ya, orang-orang yang dapat uzur untuk tidak berpuasa, yaitu syaib wa syaibah kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, dan juga kondisi safar ini ya. Banyak kaum muslimin yang safar, dia boleh berbuka tapi sengaja tidak berbuka. Tapi kondisinya sudah lemah. Ya, jadi namanya safar tetap berat ya. Nah, demikian. Jadi jangan sampai puasa itu memudaratkan diri kita. Ya, itu tidak benar juga. Maka Nabi mengatakan laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Yaitu dengan ketentuan bahwa safar itu memberatkannya untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka, bahkan dianjurkan untuk tidak puasa. Nah, demikian, jangan memaksakan diri untuk berpuasa pada saat safar yang berat ya. Maka Nabi menegur, itu ada asbabul wurudnya hadis itu, yaitu ketika Nabi melihat seseorang yang dibopong, dipapah ya. Nabi bertanya, kenapa pemuda itu? Maka mereka mengatakan, dia sedang puasa ya Rasulullah. Maka Nabi pada saat itu safar ya, berat safarnya, maka Nabi mengatakan sabda Nabi itu ya, yaitu laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Jadi kita harus tahu juga kondisi diri kita. Misalnya sakit ya, sebagian sakit itu ya bagusnya kita tidak berpuasa. Ya. Karena kita lanjutkan puasa juga jadi mudarat bagi kita. Nah, demikian ya. Nah, dan tentunya ya bagus berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu dokter ya. Ya, ada sebagian sakit itu ya memang kita baiknya membatalkan puasa saja. Nah, jadi tidak perlu kita menahan diri untuk berpuasa terus, melanjutkan puasa. Nah, wallah, itu bagi orang dewasa ya, bagi anak-anak apalagi ya. Jadi dia harus tahu juga kondisi-kondisi di mana dia boleh tidak puasa. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Baik, ya, terima kasih banyak. Syukron jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan di layanan telepon. Halo. Iya, belum terkoneksi. Kami angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Ya Ustadz, anak saya umur 5 tahun dan 3 tahun. Apakah sudah harus dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh juga? Iya, tadi kita sebutkan ya, lebih cepat lebih baik kemarin ya. Artinya kalau usia itu dia sudah bisa mengerjakan sholat, mengikuti sholatnya orang dewasa ya, karena sebagian sekarang ini anak-anak cepat besar ya, 3 tahun sudah besar ya, sudah mumayyiz istilahnya,
udah mengerti dan bisa diajak berkomunikasi, bahkan bisa diajak ke masjid. Nah, kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. 3 tahun, 5 tahun ya, tergantung anaknya sebenarnya ya. Nah, jangan nunggu sampai 7 tahun. Nah, nanti aja disuruh kalau sudah itu maksimal ya. Lebih dari itu jangan, lebih dari 7 tahun itu telat sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Nah, kalau sebelum itu lebih baik lagi ya. Jadi semakin lama dia dilatih untuk sholat ya, mulai dari mungkin usia 5 tahun atau 6 tahun atau 4 tahun ya, tergantung kondisi dan keadaan si anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebagian anak eh, ada yang usianya 3 tahun tapi sudah bijak dia ya, sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa diajari ya, bahkan sudah bisa diajak ke masjid dan nggak main-main di masjid ya, nggak apa namanya ya, tidak buat onar, tidak buat kegaduhan di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, demikian. Dan selanjutnya, ya mungkin kami berikan kesempatan kembali untuk Anda, para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silahkan. Ada pertanyaan kembali Ustadz, di layanan pesan singkat. Ya Ustadz, semenjak anak di rumah, karena anak di pondok pesantren, anak semakin malas untuk melakukan apapun. Mohon solusinya Ustadz dan nasihatnya agar lebih baik lagi, karena terlalu lama di rumah dalam kondisi pandemi seperti ini. Iya, justru sebaliknya mungkin ya. Masa pandemi ini kita banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Ya, mungkin juga biasanya pakai pembantu ataupun khadim, khadimah. Ya, sekarang ya mungkin kita lakukan sendiri ya. Maka banyak kegiatan di rumah seharusnya di masa pandemi seperti ini banyak waktu yang bisa kita habiskan bersama keluarga di rumah. Ya, pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa kita tangani sendiri ya mumpung nggak ada pembantu, mungkin pembantu ya kita off-kan dulu untuk sementara waktu kan begitu ya. Jadi justru sebaliknya seharusnya mendorong kita untuk banyak berkegiatan di rumah. Ya, nah demikian ya. Nah, ada penyakit namanya penyakit malas di sini ya. Nah, penyakit ini sebenarnya pandemi nggak pandemi ya kalau sudah memang dasarnya malas ya malas kan gitu ya. Ini penyakit yang harus kita sembuhkan ya, yang harus kita ya basmi pada diri kita yaitu penyakit malas, malas-malasan ya jenisnya lah ya. Nah, karena ya sesuatu yang diam pasti rusak. Dia perlu bergerak ya itu hukum alam sebenarnya ya. Nah demikian maka sesuatu yang diam pasti rusak. Air aja diam itu rusak. Air ya diam dia nggak mengalir ya rusak dia. Nah demikian ya demikian juga ya udara yang diam nggak bergerak jadi rusak ya semua yang diam akan rusak. Nah, termasuk badan kita kalau banyak bermalas-malasan diam gitu ya seharian mantengin HP gitu ya rusak juga. Nah, demikian. Nah, perlu beraktivitas, bergerak. Nah, jadi apa yang membuat kita terduduk seperti itu ya satu penyakit yang bernama penyakit malas. Nah, jadi ya perlu kita sembuhkan penyakit itu. Maka Nabi juga berlindung dari rasa malas itu ya tiap pagi dan petang itu ya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari ya. Wa a'udzubika min azabin finnari wa azabin fil qabri. Itu kan zikir pagi dan petang ya. Jadi ya pagi dan petang kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari penyakit malas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi sebaliknya ya di masa pandemi ya kita banyak bisa berkumpul, berbaur dengan keluarga, bisa mengenal lebih dekat lagi ya anak-anak kita yang selama ini mungkin sibuk dengan kegiatan masing-masing ya. Nah, jadi manfaatkan masa-masa pandemi ini untuk ya banyak berkegiatan bersama keluarga ya, suami dan anak-anak kita atau istri dan anak-anak kita di rumah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita perlu banyak sedikit kreatif ya, menciptakan hal-hal ya kegiatan-kegiatan bersama di rumah ya bersama keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.